Kalau Natal, kita merayakan Natal tanpa Kristus, percuma. Kristus power ini juga diberikan buat saudara dan saya. Situasi dalam kegelapan sekalipun gak takut pada terang. Situasi dunia yang mengkhawatirkan dengar berita ini, the greatest gift ini benar-benar diberikan buat saudara dan saya. Dan terang itu juga diberikan sehingga kita memiliki hidup yang bergairah. Aku menyertai kamu. The herald angels sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. In the manger born a King, while adoring angels sing. Peace on earth to men goodwill, bid the trembling soul be still. Christ on earth has come to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. The newborn King. The newborn King. The newborn Hail the hand-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Life and light to all he brings, rich with healing in his wings. Mild delights his glory by, born that men no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Juga kita melihat ketika pohon cemara ini maka dihiasi dengan lampu Natal, lampu-lampu yang gemerlapan ini. Kita mengingat ketika melihat bintang-bintang ini yang bertaburan. Indah di tengah kegelapan. Walaupun gelap yang terjadi, maka bintang ini bisa kelihatan. Kalau tanpa gelap, bintang tidak kelihatan. Tapi dengan adanya kegelapan ini, maka bintang ini bisa bersinar. Nah, ada pohon cemara, ada lampu-lampu yang gemerlapan. Pasti nggak lupa juga dengan adanya kado-kado ini ya. Wah, ini kado, nggak tahu ada isinya beneran atau enggak ini. Pokoknya kado. Nah, kado ini, hadiah ini, teringat juga pada saat orang Majus datang. Maka membawa hadiah yang istimewa, yang diberikan ketika Kristus lahir ini. Nah, ketika kita baca Yohanes 1:14 ini, maka Kristus itu, firman itu menjadi manusia.
dan diam di antara kita, diam di antara saudara dan saya ini. Istilahnya dikatakan sebagai skena atau skena glory, bertabernakel, berdiam, tinggal, bertempat tinggal, hidup di dalam kita. Ini yang kita melihat nanti. Dan dikatakan kemuliaannya, kemuliaan Bapa itu diberikan. Berikan pada siapa? Berikan pada firman bagi manusia ini. Diberikan pada Kristus ini. Diberikan kepada anaknya ini. Dan melalui dia, ketika kita menerima Kristus di dalam hidup kita, berarti kita menerima hadiah yang terbesar dari Bapa. Hadiah yang diberikan. Karena apa? Dikatakan bahwa Bapa ini mengasihi anak itu. Di dalam Yohanes 3 ayat 35, maka mengatakan demikian. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi segala sesuatu diserahkan kepada Kristus. Dan Kristus itu sebagai firman yang sudah nyata. Maka ketika kita merayakan Natal ini, kalau tanpa Kristus percuma. Tapi ketika Kristus ada, maka dikatakan Bapa yang mengasihi anak ini menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus ini. Dan Kristus ini diam di antara kita, bertabernakel. Maka berarti Bapa ini menyerahkan segala sesuatu pada Kristus ini dan diberikan pada kita sebagai hadiah yang istimewa. Sebagai hadiah yang terbesar buat kita semua. Nah, kita mau lihat hadiah apa sih? Hadiah yang diberikan, yang kita terima ini. Kok dikatakan sebagai hadiah yang terbesar, the greatest gift? Yang pertama, kita akan melihat the greatest light, cahaya yang terbesar, terang yang sesungguhnya, itu diberikan. Nanti kita baca, firman itu telah menjadi manusia. Dan Bapa memberikan segalanya pada Kristus. Dan Kristus diam dalam kita. Maka kita menerima hadiah yang terbesar ini. Hadiah yang pertama tadi saya katakan, the greatest light, terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat yang keempat mengatakan demikian. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi terang itu ternyata diberikan supaya kita memiliki hidup. Supaya kita memiliki semangat, kita memiliki gairah kembali. Lah, kalau kita melihat tadi drama tadi ya, di dalam satu keluarga yang kurang harmonis, katakan, terang ini sudah mulai nggak ada, mulai terjadi nggak sepaham, percekcokan. Terang ini mulai hilang. Dengan kesibukannya, maka mereka katakan kerja itu harus. Kerja harus. Perlu vacation, perlu. Saudara. Ya, terkadang saya berkata sama istri saya, perlu vacation, perlu, tapi jangan pergi dulu sekarang. Kenapa? Lagi rame-ramenya ini, pandemi ini. Ya loh. Tapi perlu. Saudara. Nah kalau kita hanya mengutamakan vacation-nya, kita mengutamakan kerjanya, lupa bahwa cahaya terang yang ada ini sudah ada di dalam hidup kita, sehingga kita bisa berpikir secara jelas. Kita memiliki terang yang sesungguhnya ini, cahaya yang terbesar ini. Sehingga nanti semua dalam keluarga ini memiliki arti yang sesungguhnya, hidup ini.
Contoh dalam satu firman Tuhan, ada seorang Samaria. Ketika Yesus lagi duduk di tepi sumur, lantas seorang Samaria datang. Perempuan Samaria ini hidupnya gelap. Hidupnya penuh dengan istilahnya boleh dikucilkan. Hidupnya istilahnya mengalami hal yang kelam. Tapi ketika ketemu sama Yesus, Yesus memberikan terang yang sesungguhnya. Memberikan hidup ini kembali. Dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Yang dulunya perempuan ini takut. Yang dulunya perempuan ini hidup di dalam hal kegelapan. Tapi ketika memiliki terang ini, maka dia bisa mengatakan di dalam Yohanes 1 tadi ayat 4, terang itu adalah hidup manusia. Hidup ini adalah terang yang diberikan. Maka perempuan ini mengatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-25. Yohanes 4:20 mengatakan demikian. Jawab perempuan itu kepada Yesus. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Nah, kita mengerti Natal ini juga kita tahu bahwa Kristus itu sudah lahir. Kristus itu sudah ada. Kristus itu sudah datang. Maka perempuan yang tadi merasakan kehilangan terang, kehilangan cahaya dalam hidupnya. Hidupnya kelam semua. Tapi ketika mengalami Kristus di dalamnya, maka dia mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Mesias akan datang yang disebut sebagai Kristus ini. Apabila ia datang, apabila ia ada dalam setiap kehidupan kita, ia akan memberikan segala sesuatu kepadamu. Yaitu tadi, memberikan hidup ini. Ketika perempuan ini menerima terang sesungguhnya ini, maka dia sekarang jadi terang dunia. Saudara dan saya juga sama. Mendapatkan hadiah yang terbesar ini. Hidup kita yang mulai kelam, hidup kita yang mulai kacau, hidup kita yang di dalam kegelapan, maka ketika mengalami terang ini, menerima terang sesungguhnya ini, maka kita juga bisa dikatakan sebagai engkau adalah terang dunia. Menjadi berkat. Maka di dalam Matius 5 ayat yang 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena apa? Karena ada terang. Terang terus. Tidak tersembunyi, terus terang. Kita mengalami sesuatu yang istimewa. Hadiah yang terbesar ini diberikan. Yang dulunya hidup kita udah mulai kembang kempis. Waduh, hidupku kok mengalami hal yang gak enak, gelap gini ya. Menjalani masa corona lagi. Wah, bisnisku kok hampir mati gitu ya. Tapi ketika menerima Kristus dalam hidupmu, maka dikatakan hidupmu itu karena ada terang, maka engkau bergairah kembali. Seperti perempuan Samaria ini. Maka ketika menerima terang itu, dia bergairah hidup. Hadiah yang kedua, the greatest gift yang diberikan oleh Kristus. Ketika firman itu sudah jadi manusia. Ketika firman itu ada di dalam saudara dan saya. Ketika Kristus benar-benar ada dalam hati kita. Yang kedua, the greatest light. Terang yang sepenuhnya. Maka yang kedua, the greatest peace. Damai. Damai yang terbesar. Itu diberikan. Bukan hanya terang sehingga kita bisa menjalani hidup ini, tapi ada damai. Damai sejahtera yang Tuhan sudah rancangkan.
Damai sejahtera yang Tuhan rencanakan yang akan diberikan kepada saudara dan saya. 2 Tesalonika 3 ayat 16 mengatakan demikian. Dan iya, Tuhan damai sejahtera kiranya memberikan, mengaruniakan damai sejahteranya. Bukan sebentar. Dia memberikan damai sejahteranya terus menerus. Nah ini, the greatest peace. Damai yang sesungguhnya, kedamaian yang terbesar, yang dianugerahkan, yang diberikan terus menerus. Bahkan katakan dalam segala hal. Dalam segala hal. Menghadapi situasi apapun juga. Dikatakan engkau memperoleh damai sejahtera terus menerus dalam segala hal. Wah, ini kan damai yang luar biasa yang diberikan. Maka Yesus sendiri mengatakan, damai yang kuberikan, damai yang kutinggalkan tidak sama dengan damai yang dunia berikan. Wah, dikatakan ini dalam segala hal. Maka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 itu mengatakan demikian. Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yaitu akan memelihara saudara dan saya. Memelihara kamu, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Yang terus menerus dikatakan dalam Tesalonika, tiada henti-hentinya, bahkan dalam segala hal, melampaui segala akal dan pikiran kita. Wah, situasi yang gelap gini pun juga, ini hadiah yang terbesar diberikan buat saudara dan saya. Bukan hanya terang, tapi damai yang besar. Ketika kita mengalami damai dalam kacau situasi yang boleh dikatakan hampir binasa atau sudah mengalami kebinasaan gitu ya. Ketika ada damai sejahtera, ketika ada terang itu, maka hidup terjadi. Damai ini mengalir dalam kehidupan kita. Maka dalam Imamat 26 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Imamat 26 ayat yang ke-6 mengatakan, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan satupun. Ketika damai sejahtera ini diberikan, situasi dunia yang bergejolak apapun juga, di dalam Tesalonika tadi katakan dalam segala hal, melampaui segala pikiran akal kita, Dia yang memberikan ini dikatakan the greatest peace ini akan ada dalam hidup kita. Dikatakan ayat selanjutnya, aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Dengan kata lain, situasi yang gak enak sekalipun, apabila ada damai dari Kristus, the greatest peace ini, kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita bisa mengalami damai yang sesungguhnya. Maka di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu mengatakan demikian. Sebab aku ini, Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan yang Bapa punya ini.
Rancangannya apa? Rancangan mengenai saudara dan saya. Semua ada tentang apa? Yaitu rancangan damai sejahtera. Ini yang akan diberikan sebagai hadiah terbesar dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menerima Kristus, firman yang sudah menjadi manusia ini. Yang dimana Bapa mengasihi anak ini. Segala sesuatu diberikan pada Kristus. Dan Kristus sekarang ada dalam hidup kita. Berarti semuanya diberikan sebagai hadiah. Damai sejahtera. Di mana damai ini akan mengarah pada hidup yang penuh dengan harapan. Mengalami damai sejahtera daripada Dia. Yang melampaui segala akal. Yang terjadi terus menerus. Tidak ada habisnya. Ketika kita memiliki terang, kita memiliki damai sejahtera. Hadiah selanjutnya yang dikatakan sebagai the greatest gift adalah the greatest power. Kuasa yang terbesar. Kuasa ini diberikan juga. Pada satu saat murid-murid Yesus ini dipanggil oleh Yesus. Ya, di dalam Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa, memberikan power and authority. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Pada waktu itu murid-muridnya dipanggil. Ayo sini. Tak kasih tenaga dan tak kasih kuasa. Untuk apa? Mengatasi segala hal ini. Kita sudah memiliki terang. Sudah memiliki damai. Ya. Tapi ditambahi lagi. Tak kasih kuasa. Wow, saat itu murid-muridnya senangnya setengah mati. Peristiwa ini terjadi saat itu. Dan pertanyaannya, apakah kuasa ini juga, the greatest power ini juga diberikan buat saudara dan saya? Jawabannya iya. Sebagai hadiah terbesar, the greatest gift ini. Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, ini yang diberikan. Power and authority. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 mengatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Arti dari kemenangan ini melebihi dari kuasa segala kuasa. Dia memberikan. Kalau Kristus ada dalam hidup. Makanya kadang kalau Natal, kita merayakan Natal, tanpa Kristus, percuma. Tapi apabila Christmas with Christ, maka engkau memiliki the greatest gift. Christmas without Christ, nothing. Hanya mess. Ya, maka itu dua kalimat. Christmas. Christ-nya ada mess-nya. Mess-nya ini berbicara tentang misa. Misa tentang Kristus. Kalau tanpa Kristus berarti hanya misa, hanya ibadah perayaan biasa. Tapi ketika ada Kristus di dalamnya, maka hadiah terbesar ini juga terjadi dalam hidup kita. Engkau memiliki terang, memiliki hidup itu. Engkau juga memiliki damai sejahtera dalam hidupmu. Damai yang sesungguhnya. Damai yang kutinggalkan. Damai yang kuberikan kepadamu.
Wah, the greatest peace. Juga dikatakan the greatest power. Kau mengalami kemenangan dalam segala hal. Maka ketika ayat ini terjadi, dituliskan di dalam Korintus, semua murid-muridnya, rasul-rasul yang saat itu ketakutan pun memperoleh sekarang kemenangan. Yesus yang sudah melakukan. Karena musuh yang terakhir sudah dikalahkan, yaitu maut. Dan sekarang kemenangan ini di dalam Yesus ini menjadi bagian saudara dan saya. Sebagai hadiah yang terbesar. Maka ketika kita menghadapi situasi apapun juga, gak pernah khawatir. Menghadapi situasi dalam kegelapan sekalipun, gak takut, ada terang. Wah, situasi dunia yang mengkhawatirkan dengar berita ini, wah beritanya ini bikin orang khawatir, takut. Aku tetap ada damai. Aku memiliki kuasa sekarang, kemenangan. Yang terakhir, the greatest company. Bukan hanya kita memiliki terang, memiliki damai, memiliki kuasa, terus ditinggalkan begitu saja. Enggak. Ternyata semua ini sudah disediakan, makanya dikatakan tadi dalam Yeremia, rancanganku ini rancangan yang luar biasa untuk saudara dan saya. The greatest gift ini benar-benar diberikan buat saudara dan saya. Yang keempat, the greatest company, penyertaan yang terbesar. Disertai. Ketika kita dalam lembah kekelaman sekalipun, maka Daud mengatakan, aku enggak takut. Karena dia menyertai aku. Di dalam situasi apapun juga, aku enggak perlu khawatir. Karena dia menyertai aku. Maka di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Oh, ini kan penyertaan yang luar biasa. Penyertaan yang tiada habisnya. Tadi dikatakan damainya melampaui segala akal yang juga terus menerus. Kemenangan juga diberikan karena maut sudah dikalahkan. Dan terang itu juga diberikan sehingga kita memiliki hidup yang bergairah. Dan disertai sampai akhir zaman. Wah, ketika kita menerima hadiah ini, kita bersyukur. Di dalam Kristus yang sudah diberikan oleh Bapa segala sesuatunya, itu menjadi milik saudara dan saya sekarang. Hadiah yang terbesar. Maka di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang. Bahkan dalam Yohanes 3 ayat 36 juga dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Wah, kita bersyukur malam ini. Ternyata di dalam Natal ini ada hadiah yang terbesar. Yang Tuhan sediakan, yang Tuhan rancangkan, yang akan diberikan pada setiap orang yang percaya. Pada setiap orang yang menerimanya. Dan hadiah ini menjadi bagian. Hadiah ini menjadi bagian saya. Sehingga Natal ini benar-benar
kita menerima the greatest gift. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau yang sudah menang dan Engkau yang sudah lahir. Engkau memberikan segalanya buat setiap kami, anak-anak-Mu yang menerima dan percaya. Dan kami bersyukur saat ini Tuhan, sebagai the greatest gift. Terang itu, hidup kami menjadi bergairah. Kami memiliki damai yang sesungguhnya. Damai sejahtera ada dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami memiliki power, kekuatan, kuasa. Sehingga kami tidak takut lagi berjalan dalam kegelapan apapun juga. Karena Engkau selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu tiada habis-habisnya. Sampai akhir zaman. Dan kami bersyukur malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Natal ini, sebagai hadiah terbesar ini juga ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya, kami menjadi terang dunia. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, syukur hanya bagi Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kamu sempurna, hanya Kau sejahtera, hidupku selalu bersama, rasakan bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Dan Natal saat ini pun kami boleh merasakan dan kami memperoleh hadiah yang terbesar di dalam Engkau. Dan sebentar kami tidak berpisah pulang, maka hadiah ini juga kami memperolehnya. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur Engkau turun tangan memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai Engkau, selalu menjagai, melindungi, bahkan memberkati Engkau. Berkat Natal terjadi dalam hidupmu. Berkat Natal selalu melimpah dalam hidupmu. Mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kalinya. Bila kami menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Merry Christmas.